Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Hedi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari ini Kamis 28 Oktober 2021 itu kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dulu para pemuda kita, dulu banget ya, tahun 1908 menggelar apa mereka yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Dan hari ini termasuk hari yang sibuk. Ada sejumlah acara penting buat dalam rangka menurut saya memberikan tekanan-tekanan bagi terjadinya perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ya. Ada beberapa peristiwa penting hari ini, insya Allah akan digelar oleh beberapa elemen. Salah satunya misalnya ada berita di CNN ya, elemen buruh dan mahasiswa gelar aksi di Istana 28 Oktober. Ini berita dari CNN Indonesia ya. Saya bacakan sedikit. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak, singkatannya begitu ya, Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak, berencana menggelar demonstrasi di Istana Kepresidenan Jakarta. Aksi unjuk rasa digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos, mengajak berbagai elemen masyarakat lainnya untuk turun ke jalan bersama. Dalam momentum dan semangat Hari Sumpah Pemuda, Gebrak melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan pada 20 Oktober 2021 dengan mengajak seluruh gerakan rakyat Indonesia. Kata Nining dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta pada Selasa 26, 2 hari lalu berarti ya. Nining menyebut aksi unjuk rasa ini juga digelar dalam rangka 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Aksi ini mengusung tema rezim Jokowi dan Amin gagal mensejahterakan rakyat. Temanya rezim Jokowi Amin gagal mensejahterakan rakyat. Apa betul sih gagal? Ya, tanya nih gua nanya doang nih. Betul gak sih gagal? Lah, nanti mungkin akan dijelaskan. Tapi bagi kita rakyat Indonesia yang sorry banget yang berakal waras, yang mau membuka mata, telinga, hati, pikiran dengan kondisi hari-hari ini, tentu akan sepakat bahwa rezim Jokowi Amin memang gagal mensejahterakan rakyat, gagal menegakkan hukum secara berkeadilan dan transparan tanpa pandang bulu, gagal memberantas korupsi, gagal meningkatkan perekonomian, gagal mensejahterakan rakyat, tapi sukses besar bekerja untuk kepentingan oligarki gitu ya. Mereka membawa 10 tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah. Pertama, tuntutan pencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya. Ini ngeri sekali nih, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini, dahsyat sekali. Ini bentuk contoh nyata betapa gagalnya pemerintahan ini. Mendesak penghentian pemutusan hubungan kerja, stop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, serta menjamin persamaan hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan buruh migran. Mereka juga menuntut jaminan perlindungan bagi buruh di berbagai sektor, pengusutan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, pengembalian 58 pegawai KPK yang dipecat dengan dalih tidak lulus TWK itu ya, dan penghentian liberalisasi agraria. Selain itu, menuntut reforma agraria sejati sebagai jalan penyelesaian konflik agraria dan hak rakyat atas tanah. Ini ngeri sekali deh kalau tentang konflik agraria ini, bagaimana rakyat terzalimi, rakyat tercerabut hak-haknya. Anda bisa bayangkan nggak usah bicara soal tanah-tanah di Pulau Jawa, Pulau Jawa khususnya dan pulau-pulau lainnya. Beberapa hari lalu kan juga beredar lagi tuh video bagaimana warga asli Papua bisa tergusur dari tanahnya sendiri oleh perusahaan. Aneh kan? Perusahaan ini kan pasti
perusahaan ini pasti datang dari luar Papua gitu loh. Datang dari luar Papua, tiba-tiba penduduk Papua yang sudah tinggal di situ, yang sudah beranak pinak, berketurunan, berpuluh tahun, terusir dari tanahnya gitu. Ini kan aneh gitu, tapi ini yang terjadi gitu loh. Aduh, ampun. Penjajahan tidak baik. Jokowi di mana Jokowi? Perhatikan ini orang Papua punya rumah, mereka usir di atas, kita punya tanah sendiri. Jokowi Presiden Republik Indonesia, rumah ini pelanggaran HAM besar. Kau di mana? Ini di Mimika, Kabupaten Mimika. Ini kah kesejahteraan orang Papua? Cara-cara ini kah? Perhatikan kesejahteraan orang Papua itu ini kah? Orang Papua minta merdeka Jokowi. Kau dengar? Kami tegas sampaikan kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin gagal menyejahterakan rakyat. Berbagai regulasi melalui surat edaran, keputusan menteri, keputusan presiden dikeluarkan merugikan kepentingan rakyat dan lebih mengedepankan investasi dan oligarki. Beberapa elemen masyarakat yang berencana ikut aksi di sana 28 Oktober, antara lain KASBI tadi ya, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, ada Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, ada Sentral Gerakan Buruh Nasional atau SGBN, ada Konfederasi Serikat Nasional atau KSN, Serikat Pekerja Media dan Industri Terkait untuk Demokrasi atau Sindikasi. Nah, ini beberapa ya. Selain itu juga ada Liga Mahasiswa Nasional Demokratik Dewan Nasional LMND, ada LBH Jakarta, ada Yayasan Lembaga Penegak Hukum Indonesia, dan Kesatuan Perjuangan Rakyat atau KPR. Juga ada Sekolah Mahasiswa Progresif atau SEMPRO, Komite Reformasi Pendidikan Indonesia KRPI, Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, hingga Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan atau JASKOM SP Perbankan. Pemerintah Jokowi Amin telah merilis laporan capaian kinerja 2021. Dalam laporan tersebut, pemerintah juga menyoroti masalah demokrasi di Indonesia. Salah satunya dialog mengenai dialog di ruang-ruang publik. Pemerintah beranggapan dialog konstruktif perlu dihidupkan secara persisten maksud saya, di ruang-ruang publik untuk melawan hoax, fitnah, hingga ujaran kebencian yang menodai kebebasan berekspresi. Jadi saudara sekalian, kalau dilihat elemen-elemen yang bakal turun bersama KASBI ini saya kira dahsyat. Jumlah elemennya banyak, dan kalau mereka datang dengan anggotanya masing-masing, wah, dahsyat luar biasa. Nah, ini saudara sekalian, ini satu saja di antara kegiatan yang bakal digelar hari ini ya. Dan beberapa hari sebelumnya itu BEM SI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, juga sudah mengeluarkan seruan agar elemen masyarakat juga turun ke jalan pada hari ini 28 Oktober. Misalnya di kontan.co.id, BEM serukan unjuk rasa besar pada 28 Oktober nanti. BEM serukan unjuk rasa besar pada 28 Oktober nanti. Ini ditulis Selasa tanggal 24, juga 2 hari yang lalu. Aksi unjuk rasa buruh dan Badan Eksekutif Mahasiswa pada peringatan 2 tahun pemerintahan Jokowi kala pada Jumat berbuntut panjang ya kemarin ya. Polda Metro Jaya telah menetapkan 16 mahasiswa sebagai tersangka menyusul aksi yang berlangsung hingga tengah malam dan berujung ricuh. Widih, kemarin mah dahsyat ya. Untuk itu, BEM UNS menyerukan untuk membebaskan dan mencabut status tersangka para aktivis mahasiswa atas nama Wildan Wahyu Nugroho, Panji Laksono, dan Ihsan Munawar. Selain itu juga menyerukan kepada seluruh aktivis mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk turun ke jalan pada 28 Oktober dengan agenda 1. Menolak rezim represif dan penangkapan aktivis mahasiswa. Wih, dahsyat. Saudara sekalian, ini di luar acara ini ada kelompok emak-emak yang menyebut dirinya Aliansi Rakyat Menggugat. Ini seruannya ada bentuknya meme ya, agak padat sekali ini meme ini ya. Aliansi Rakyat Menggugat untuk unjuk rasa penyampaian pendapat di muka umum. Kamis 28 Oktober 2021, patung kuda depan Istana Negara pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita satukan kekuatan rakyat Indonesia. Nah, menariknya selain meme ini, mereka juga membuat video pendek seruan dan ajakan untuk sama-sama turun ke jalan. Dan emak-emak
Bahkan kalau kita videonya ada juga laki-lakinya. Tapi kalau kita videonya malah, mohon maaf nih mama ya, itu mama yang menurut saya udah tergolong nenek-nenek. Tapi dasar sekali, dari zaman dulu kemarin-kemarin tuh mama itu emang nggak ada lawan. Saya mendengar melihat video ini merasa terharu sekali. Bagaimana tidak, mereka ini kan, aduh, emak bos, bahkan nenek-nenek bos, turun ke jalan bersemangat begitu. Kadang-kadang kita yang laki-laki ini harusnya malu gitu loh, malu betul. Mereka, aduh, kalah betul deh dalam sisi konsistensi, militansi, dan rasa pengorbanan. Setiap aksi dengan mama itu, mohon maaf ya, jangan khawatir logistik. Dari aksi-aksi bela Islam itu berlimpah itu mama. Logistiknya, makanan, kue, lontong, begitu mama ya. Dari aksi-aksi lainnya juga yang banyak digelar di sekitar Patung Kuda juga mama. Waduh, luar biasa sekali mama ini. Nah, di luar itu, ini tadi kegiatan-kegiatan aksi jalanan ya, aksi-aksi yang mengerahkan massa dan sebagainya yang memang sangat diperlukan. Nah, di luar itu juga ada aksi kelompok intelektual. Nah, mereka hari ini juga akan rencananya berkumpul ya. Mereka berkumpul tanggal 28 Oktober, ini seperti di pemberitaan ya, di Fakta News. Berikut daftar nama puluhan tokoh yang bakal hadir. Berkumpul untuk bahas situasi geopolitik dan oligarki Kamis hari ini ya. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober, sejumlah tokoh nasional lintas generasi saudara, berkumpul dalam satu tempat. Adalah Saganda Nainggolan, Rocky Gerung, Ferry Juliantono. Oh, mereka bertiga ya, Saganda, Rocky, Ferry, berkumpul menjadi penggagas bertemunya para tokoh yang bakal berlangsung di Jalan Dharma Wangsa Raya nomor 18 Jaksel tersebut. Wah, ini dahsyat ini saya kira ya. Mereka berkumpul untuk bersama-sama membahas tentang situasi geopolitik dan oligarki ya. Ketua panitianya namanya Adriantos, mengatakan penyelenggara acara adalah Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Wah, namanya Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Menurutnya ada banyak hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Misalnya situasi geopolitik dan cengkraman kuat oligarki yang semakin kuat. Dahsyat. Bahwa acara Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia sebagai wahana kontemplatif sekaligus diskursus kritis terhadap makna, hakikat, dan tujuan dari Sumpah Pemuda 93 tahun ya. Menurutnya memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 bersama tokoh-tokoh nasional lintas generasi sangat penting untuk menemukan kembali keindonesiaan. Acara dimulai sekitar pukul 12. Menemukan kembali Indonesia. Perhimpunan menemukan kembali Indonesia. Kayaknya Indonesia pernah hilang kali ya. Nanti soalnya saya kalau ketemu sama Andri tanya, Dri, emang Indonesia pernah hilang? Hilang kemana? Jatuh, tertinggal atau apa? Atau ini ada makna, ada satu apa ya, pesan yang ingin disampaikan baik secara tersurat maupun tersirat. Nah, saudara sekalian, ini disebut juga beberapa antara yang hadir nanti adalah Adam Wahab, Adi Masardi, Akbar Faisal, Ardiati Ahmad, Agustina, Anton Permana. Kita kenal ya Anton ya. Anton kalau nggak salah belum putus sidang ini. Tokoh kami yang ditangkap sekian bulan ya. Antoni Budiawan, ini doktor ekonomi. Bursa Zardobi kita tahu juga. Victor Suryadi, Bambang Isti, Dian Fatwa, Edi Junedi, Faisal Basri, Ain Hazar. Kemudian juga ada nama Haris Moti, Hersu Benarit. Hersu Benarit. Herdi Sarasat ini teman saya. Herdi Sarasat ini teman saya, dokter politik, dosen di Paramadina. Dan kayaknya dia kembali berarti. Beberapa waktu lalu dia nggak ada di Indonesia soalnya ya. Jumur Hidayat, Iwan Sumule, MS Kaban, Mira Sunirat, Marwan Batubara, Pasca Herianto, dan lain-lainnya. Juga ada Refli Harun, Rahlan Nasidik, Ray Rangkuti, Rahmat Satria, Yudi Samsudin, dan Teguh Santosa. Ini banyak teman-teman saya ini. Insya Allah saya ingin hadir di dua acara itu. Karena acara di Patung Kuda itu pagi, mungkin setelah itu bisa lari ke Dharma Wangsa Raya nomor 8. Dan mudah-mudahan Allah izinkan membuat laporan liputan langsung, live streaming ya. Tapi biasanya di Patung Kuda itu sinyal diacak, di jam, sehingga jangankan bikin laporan live streaming, bahkan untuk sekedar berkomunikasi biasa pun biasanya itu tidak mudah, karena saya termasuk yang rajin dan rutin bahkan menggelar aksi di sekitar situ.
Maksudnya sih ke istana, tapi memang kan biasa dicegat mulai pas di bawah jembatan penyeberangan orang JPO di depan kantor Menko Polhukam itu sudah dicegat. Ada biasanya gulungan kawat berduri, ditambah lagi beton pemisah, dan ditambah tentu saja aparat petugas. Dahsyat. Jadi nyaris mustahil bisa melewati itu untuk menuju istana. Nah, saudara-saudara, itu adalah upaya sebagian anak bangsa untuk menemukan kembali Indonesia menurut istilah Andrianto dan kawan-kawan tadi ya. Menemukan kembali Indonesia, kalau kata Mama, untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara yang seperti yang diimpikan lah, memerangi represi aparat dan tentu saja mengkritisi pemerintahan Jokowi. Amin. Semoga Allah meridhoi, membuat lancar, amin ya, dan menolong perjuangan ini. Itu saja harapan kita. Mudah-mudahan, insya Allah, amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.